Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kanidia. Saya dari IAIN Metro, Prodi Ekonomi Syariah dari kelas C. Saya akan mempresentasikan tugas sejarah pemikiran ekonomi Islam yang berjudul Perekonomian Islam Masa Khulafah Al-Rasyidin. Baiklah, yang pertama di sini adalah masa Abu Bakar. Masa pemerintahan Abu Bakar hanya sekitar 2 tahun. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar banyak menghadapi persoalan dalam negerinya. Di antaranya yaitu kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang membayar zakat. Dalam menjalankan pemerintahan dan roda ekonomi masyarakat Madinah, Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat. Abu Bakar juga mengambil langkah-langkah yang strategis dan tegas untuk mengumpulkan zakat dari semua umat Islam, termasuk Badui atau Arabi, yang kembali memperhatikan tanda-tanda pembangkangan membayar zakat sepeninggal Rasulullah SAW. Dalam kesempatan yang lain, Abu Bakar menginstruksikan kepada amil yang sama bahwa kekayaan dari orang yang berbeda tidak dapat digabung, atau kekayaan yang telah digabung tidak dapat dipisahkan. Hal ini ditakutkan akan terjadi kelebihan pembayaran atau kekurangan penerimaan zakat. Baiklah, yang selanjutnya adalah masa Umar bin Khattab. Pemerintahan Umar berlangsung selama 10 tahun. Banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada masa Umar, termasuk bidang perekonomian pemerintah. Kebijakan Umar terkait dengan perekonomian masyarakat Muslim pada masa waktu itu, yang diantaranya adalah: yang pertama, pendirian lembaga Baitul Mal; kedua, pajak kepemilikan tanah atau kharaj; dan yang ketiga adalah zakat. Yang selanjutnya adalah masa Utsman bin Affan. Pemerintahan Khalifah Utsman menata dan mengembangkan sistem ekonomi yang telah diberlakukan oleh Khalifah Umar. Khalifah Utsman mengadakan 4 kontrak dagang dengan negara-negara yang ditaklukkan dalam rangka mengembangkan potensi sumber daya alam. Kebijakan lain yang dilakukan Utsman terkait perekonomian adalah tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan, serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Meskipun meyakini prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, ia memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah masa Ali bin Abi Thalib. Di antara kebijakan ekonomi yang pada masa pemerintahannya, ia menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Pada sama pemerintahannya juga, Ali memiliki prinsip bahwa pemerataan distribusi uang rakyat yang sesuai dengan kapasitasnya. Baiklah, keistimewaan Khalifah Ali dalam mengatur strategi pemerintahannya adalah masalah administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengan tersusunnya secara rapi. Konsep penataan administrasi ini dijelaskan dalam surahnya yang terkenal dengan julukan kepada Malik Asfer bin Harits. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.